Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat literasi. Kita bertemu kembali dalam channel akun YouTube Muhammad Sofa As-Sazili. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku karya salah seorang ulama besar Indonesia. Dia salah seorang penulis produktif di tanah air. Namanya Buya Hamka. Saya akan mereview salah satu buku penulis tersebut yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Covernya seperti ini, sangat menarik covernya, dan diterbitkan oleh Gema Insani Press. Sebelum diterbitkan oleh Gema Insani Press, buku ini sudah pernah diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang sampai pada cetakan ke-32 di tahun 2014. Jadi buku ini diterbitkan ulang setelah sebelumnya diterbitkan oleh penerbit yang bernama Bulan Bintang. Salah satu penerbit yang memang terbiasa untuk menerbitkan buku-buku yang bergenre Islam ya. Jadi penerbit Bulan Bintang itu memang spesialis buku-buku keislaman. Di kesempatan kali ini saya akan mereview buku ini. Namun sebelum saya memulai mereview buku ini, saya berharap teman-teman yang baru sampai di channel akun YouTube ini untuk mensubscribe channel ini. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa memperoleh informasi terbaru terkait buku yang sedang akan saya review, dan juga terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia literasi. Terima kasih bila sudah mensubscribe. Selanjutnya saya akan memulai pembahasan dan mereview buku ini. Buku ini ditulis oleh Buya Hamka di tahun 1930-an. dengan menjadikan kota suci Mekah sebagai latar utama dari penulisan cerita ini. Di halaman di bagian pertama dijelaskan tentang suasana jamaah haji Indonesia di tahun 1927. Jadi di tahun 1927 itu jamaah haji Indonesia yang mau datang ke tanah suci Mekah itu sangat ramai, sangat banyak sekali, melebihi tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 1927 tersebut, jamaah haji yang datang ke Indonesia itu melebihi jamaah haji yang datang di tahun-tahun sebelumnya, apalagi di tahun 1926. Di tahun 1926 itu ada dua tokoh pergerakan Indonesia yang dijelaskan di dalam buku ini, di catatan kakinya. Ada dua tokoh pergerakan Indonesia yang datang ke tanah suci Mekah, yakni Kiai Haji Mas Mansur dan juga Khos Cokro Aminoto. Kedua tokoh ini naik haji di tahun 1926 sebagaimana dijelaskan di dalam catatan kaki yang ada di dalam buku ini. Nah, selanjutnya kisah ini dimulai di kota suci Mekah di saat penulisnya menjelaskan sosok yang bernama saya bertemu dengan salah seorang pemuda yang bernama Hamid. Nah, Hamid ini juga pemuda yang berasal dari Indonesia dan bermukim tinggal di kota suci Mekah. Selama di Mekah, dia sangat rajin belajar, dia sangat rajin mengkaji kitab-kitab suci, dia sangat rajin melaksanakan ibadah apapun dia laksanakan di sana sangat rajin. Dan ini yang membuat sosok yang bernama saya itu heran dengan pemuda yang belum dikenalnya itu. Kemudian setelah berhubungan beberapa lama, karena keduanya itu tinggal di kediaman salah seorang yang biasa disebut dengan panggilan Syekh. Jadi Syekh ini bukanlah orang yang ahli agama. Ketika orang naik haji datang ke kota suci Mekah, mereka tinggal dan menetap di salah seorang rumah warga yang ada di sana. Nah, yang punya rumah itu oleh orang-orang Indonesia itu dipanggil Syekh. Jadi Syekh di sini adalah orang yang memberikan tumpangan kepada para calon jamaah haji Indonesia. Ini di tahun 1927 ketika buku ini dijadikan latar cerita di tahun 1927 tersebut. Jadi saya ulangi, Syekh itu bukanlah orang yang ahli agama di kota suci Mekah, melainkan mereka yang memberikan tumpangan kepada para calon jamaah haji yang tinggal di rumah orang tersebut yang dipanggil dengan sebutan Syekh. Nah, di dalam buku ini
tokoh utama laki-lakinya adalah Hamid. Ia salah seorang pemuda yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Padang Panjang, Minangkabau. Dia datang ke kota suci Mekah dikarenakan ia ingin menjauh dari pujaan hatinya, salah seorang perempuan yang bernama Zainab. Kedua tokoh utama yang ada di dalam buku ini, yakni Hamid dan Zainab, dipertemukan karena keduanya ini adalah saudara angkat lah ya, bisa dibilang saudara angkat. Si Hamid ini awalnya dia anak salah seorang yang tak berpunya. Dia orang miskin, dia tidak bisa menempuh pendidikan, kasta sosialnya sangat berbeda dengan Zainab. Sedangkan Zainab ini dia anak orang kaya, dia anak orang berpunya, apapun yang diinginkan itu bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Sedangkan si Hamid dia berlatar belakang dari keluarga yang tidak punya. Semasa kecilnya Hamid hidup sangat sederhana. Dia membantu ibunya untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia mulai menjual pisang goreng keliling kampung. Dia keliling kampung yang ada di sana, yang ada di Padang Panjang, dan kemudian dia sangat terkesima dengan rumah besar, rumah mewah yang ada di sana. Yang kemudian rumah itu ternyata dimiliki oleh orang tua dari sosok tokoh utama perempuan yang ada di dalam buku ini, yakni Zainab. Dari sanalah kemudian cinta itu, kisah itu bermula ketika si orang tua dari Hamid dipanggil oleh orang tuanya Zainab untuk datang ke rumah mewah tersebut. Tentu saja sebagai seorang yang tidak berpunya, yang penampilannya sangat berbeda dengan penampilan dari orang tua Zainab, orang tua dari Hamid itu merasa tidak percaya diri untuk datang ke rumah yang begitu megah tersebut. Namun karena ia diminta untuk datang oleh orang tua Zainab, dengan terpaksa ia memenuhi undangan tersebut untuk datang ke rumahnya. Nah, di sana mereka bertemu, ngobrol, dan orang tua dari, kesimpulannya adalah orang tua dari Zainab itu bersedia untuk membiayai pendidikan dari Hamid. Karena Hamid ini ingin, minat belajarnya tinggi, dia ingin bisa sekolah sama dengan teman-temannya yang lain, maka ia dibiayai oleh orang tua dari Zainab. Orang tua dari Zainab ini membiayai pendidikan Hamid dari his sampai mulu, dibiayai semuanya. Berbeda dengan si Zainab, setelah dia selesai dari his ya, sekolah dasar lah bahasanya ya, sekolah dasar, ia tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi. Dia tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi dikarenakan ia perempuan. Jadi di masa itu memang di Minangkabau ya, terutama ini karena ini berkisah soal di Minangkabau ceritanya. Di Minangkabau ini, di masa-masa buku ini ditulis, budaya dan tradisi bagi kaum perempuan itu tidak diperkenankan untuk mencari ilmu setinggi mungkin, untuk untuk sekolah setinggi mungkin. Setelah selesai sekolah di sekolah dasar atau his atau mulu itu, dia harus dipingit, tinggal di rumah, diam di rumah, nggak usah mengerjakan apa-apa. Nanti akan ada laki-laki yang datang untuk meminang perempuan tersebut, untuk meminang perempuan yang dipingit tersebut. Dan itulah yang dialami oleh Zainab. Zainab itu oleh orang tuanya, setelah dia selesai sekolahnya, udah dinyatakan lulus, dia yang berkeinginan untuk bisa sekolah lebih tinggi ternyata tidak bisa, dan hanya dia wajibkan oleh orang tuanya untuk dipingit. Tidak boleh keluar rumah, dia harus diam di dalam rumah, tinggal tunggu laki-laki yang datang untuk meminangnya. Nah, Zainab merasa bersedih
karena tidak seperti saudara angkatnya yang dibiayai oleh bapaknya, yakni Hamid. Nah, kedua sosok ini meskipun berbeda latar belakang ya, karena buku ini juga sepertinya mengangkat soal kisah cinta yang berbeda latar belakang sosial dari dua tokoh utama yang ada di dalam buku ini, yakni Hamid dan Zainab. Hamid berasal dari orang yang tidak punya, sedangkan Zainab berasal dari keluarga yang berada. Perbedaannya adalah Hamid diberi peluang untuk menempuh pendidikan sampai di jenjang yang lebih tinggi, sedangkan Zainab karena dia berlatar belakang dari Minangkabau yang tradisinya seorang perempuan yang tidak diperkenankan untuk sekolah lebih tinggi, dia harus diam di dalam rumah dan dipingit. Berpisahlah kedua orang ini dikarenakan si Zainab itu dipingit, sedangkan si Hamid ini menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian setelah sekian lama berjalan, Hamid pulang ke Minangkabau. Setelah dia merantau mencari ilmu, dia pulang karena mendapat kabar bahwa ayah dari Zainab yang membiayai pendidikan dari Hamid itu meninggal dunia. Hamid pulang, dia bertemu dengan keluarga Zainab, dan kemudian dia bertemu dengan ibunya, ibu dari Hamid. Nah, Hamid kemudian bercerita kepada ibunya tentang perasaannya terhadap Zainab. Ibunya tahu bahwa Hamid sangat mencintai Zainab, namun tidak berani mengungkapkan karena perbedaan kasta sosial yang sangat jauh. Yang satu orang kaya, yang satunya orang miskin. Ini yang kemudian membuat Hamid merasa tidak percaya diri dan kemudian merantau pergi jauh meninggalkan Zainab seorang diri. Tidak ada kabar dan berita yang disampaikan, yang diberikan oleh Hamid kepada Zainab di mana dia berada. Buku ini bercerita soal cinta suci antara dua tokoh utama tersebut, yakni antara Hamid dan Zainab. Di akhir cerita adalah akhir yang sangat menyedihkan karena keduanya dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Hamid yang tidak bisa menyampaikan perasaan cintanya kepada Zainab dikarenakan dia menyadari bahwa dia berasal dari orang yang tidak punya, sedangkan Zainab itu adalah orang kaya, orang berada yang kasta sosialnya sangat jauh berbeda dengan Hamid. Meski demikian, dikarenakan ketidakberanian dari Hamid untuk mengungkapkan perasaan tersebut, dia tidak mengetahui bahwa Zainab juga sebenarnya sangat mencintai Hamid. Zainab tidak melihat kepada strata sosial yang dimiliki Hamid. Problemnya adalah Hamid tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada Zainab. Nah, kemudian jarak memisahkan mereka. Zainab tinggal di Minangkabau, Hamid pergi jauh ke Tanah Suci Mekah. Di sana dia belajar, mengkaji kitab-kitab, dia beribadah sangat tekun dan sangat rajin di rumah salah seorang yang biasa dipanggil Syekh oleh orang-orang Indonesia yang kerap datang naik haji di Tanah Suci Mekah. Selama tinggal di rumah seorang Syekh tersebut, Hamid bertemu dengan sosok yang bernama Saya yang ada di dalam buku ini. Di sanalah Hamid bercerita tentang perasaannya kepada Zainab. Karena tokoh yang bernama Saya itu selalu bertanya, kenapa kamu ini selalu bersedih? Kenapa kamu ini selalu saya lihat tampak murung setiap hari? Sudikah kiranya Anda membagikan cerita tersebut kepada saya? Itu yang ditanyakan oleh tokoh yang bernama Saya yang ada di dalam buku ini. Berceritalah Hamid kemudian kepada tokoh yang bernama Saya itu bagaimana kisah hidupnya selama ia tinggal di Minangkabau dan sampai bisa pergi jauh merantau ke Tanah Suci Mekah. Akhirnya datang satu sosok lagi yang bernama Saleh. Ia satu kampung dengan Hamid
dari Minangkabau, Padang Panjang juga. Dia datang ke kota suci Mekah, bertemu dengan Hamid. Dia menyampaikan pesan dari Zainab kepada Hamid. Hamid yang mendengar kata Zainab itu sudah mulai bergetar. Tentu bagi anda-anda, bagi kawan-kawan yang pernah merasakan arti daripada sebuah cinta, ketika disebut nama orang yang dicintai itu, maka hati akan bergetar. Begitulah yang dialami oleh Hamid. Di saat nama Zainab disebut oleh Saleh, temannya yang berasal dari Padang Panjang dan datang ke kota suci Mekah, Hamid hatinya bergetar. Ternyata cinta itu masih tumbuh dan terus bergelora di dadanya Hamid. Inilah yang kemudian membuat Hamid terus mengingat dari Zainab. Hingga akhirnya Hamid beserta Saleh dan juga sosok yang bernama saya ini akan melaksanakan ibadah haji. Di saat tawaf ini si Hamid dalam posisi sedang sakit. Dia digotong oleh beberapa orang Badui yang bersedia menerima bayaran. Kalau orang naik haji itu kan sudah terbiasa. Bagi orang yang sakit, dia akan digotong. Itu ada tenaga yang seperti itu. Orang yang menyediakan jasa seperti itu ada di kota suci Mekah. Jadi kalau ada orang yang sakit, tidak bisa berjalan, tidak bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, maka ada penyedia jasa yang seperti itu, yang menyediakan jasa untuk mengangkut orang yang sedang sakit itu agar bisa bertawaf melaksanakan rukun haji. Nah, begitupun yang dialami oleh Hamid. Hamid sakit, tidak bisa berjalan, tapi dia memiliki keinginan besar untuk bisa melakukan tawaf. Dia meminta jasa beberapa orang Badui untuk memanggulnya agar bisa tawaf keliling Ka'bah. Sebelum melaksanakan tawaf tersebut, ada surat lagi yang datang ke kota suci Mekah yang ditujukan kepada Saleh, teman dari Hamid tersebut, dan mengabarkan bahwa Zainab, sosok yang sangat dicintai oleh Hamid, itu meninggal dunia. Hamid sudah mengetahui melalui perasaannya bahwa ada kabar yang disembunyikan oleh temannya tersebut soal Zainab. Perasaan Hamid itu tidak bisa diingkari, sehingga Hamid bertanya kepada Saleh, hal apa yang engkau sembunyikan dariku ya wahai kawanku? Nah, Saleh kemudian memberitahu kepada Hamid bahwa Zainab sudah meninggal dunia. Hamid yang sudah sakit, tidak bisa berjalan, dia melaksanakan tawaf dipandu dengan beberapa orang Badui. Dia mengelilingi Ka'bah dan sampai tepat di posisi multazam, di mana semua doa dikabulkan. Yang konon kabarnya setiap orang yang berdoa di multazam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Hamid berdoa kepada Allah. Doanya saya bacakan ya. Sangat sedih membaca doa dari Hamid tersebut. Ini doa yang dibacakan Hamid seperti yang ada di dalam buku ini. Ya Robbi, ya Tuhanku yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwasanya di bawah lindungan Ka'bah, rumah Engkau yang suci dan terpilih ini, saya menadahkan tangan memohon karunia. Kepada siapakah saya akan pergi memohon ampun kalau bukan kepada Engkau ya Tuhan? Tidak ada seutas tali pun tempat saya bergantung daripada tali-Mu ya Allah. Tidak ada satu pintu yang akan saya ketuk lain daripada pintu-Mu ya Allah. Berilah kelapangan jalan buat saya, hendak pulang ke hadirat Engkau. Saya hendak menuruti orang-orang yang dahulu dari saya, orang-orang yang bertali hidupnya dengan hidup saya. Ya Rabbi, Engkaulah yang Maha Kuasa, kepada Engkaulah kami sekalian akan kembali. Setelah membaca doa tersebut, tepat di multazam, di
di mana segala doa, segala harapan, dan segala impian itu dikabulkan oleh Allah, Hamid menghembuskan nafasnya yang terakhir di sana. Dia menyusul Zainab yang telah lebih dulu pergi meninggalkannya. Buku ini sangat-sangat menyedihkan akhirnya. Dua sosok manusia, anak manusia, memendam cinta sucinya hingga dibawa mati, yakni kisah cinta antara Hamid dan Zainab. Kelebihan dari buku ini adalah penggambaran yang begitu ciamik, penggambaran yang begitu apik yang ditulis oleh Buya Hamka. Buya Hamka begitu lihai memaparkan keindahan dan budaya tradisi yang ada di Minangkabau, terutama bagaimana perempuan itu setelah dia selesai lulus sekolah, dia harus dipingit. Ini adalah tradisi-tradisi yang ada di masa lalu. Ketika sudah lulus, dia harus dipingit. Dia hanya belajar memasak, belajar menjahit, merenda, dan belajar yang lainnya. Itu yang harus dilakukan oleh perempuan di masa-masa itu. Ini tradisi-tradisi Indonesia di masa belum masuknya gagasan-gagasan tentang feminisme, tentang gerakan-gerakan perempuan. Nah, ini yang kemudian membuat buku ini semakin menarik. Selain berbicara soal tradisi Minangkabau, juga berbicara soal keindahan-keindahan yang ada di kota Padang Panjang. Seperti yang dijelaskan oleh Buya Hamka di dalam buku ini, yakni tentang tempat-tempat pariwisata ya yang seharusnya ini sangat menarik untuk dikunjungi. Semisal itu air mancur Batang Anai. Ada di sini air mancur Batang Anai, itu ada di Padang Panjang. Ini sangat indah. Kemudian Bukit Tui. Bukit Tui juga menarik. Ini tempat pariwisata juga yang harus dikunjungi oleh teman-teman ketika hendak datang ke Padang. Seperti ini gambarnya. Dan yang terakhir yang disebut oleh Bung Hatta adalah Gua Batu Sungai Andok. Nah, ini Gua Batu Sungai Andok sangat bagus, menjadi destinasi wisata yang harus dikunjungi oleh seluruh teman-teman penggiat literasi di seluruh tanah air. Jadi dalam setiap buku itu selalu ada beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi. Meskipun itu berasal dari novel ya, tapi novel itu kan dari sisi tempat yang lainnya. Tempat, lokasi itu biasanya adalah tempat yang memang benar-benar ada. Cuman jalan ceritanya yang sebenarnya bisa didramatisir. Inilah kelebihan dari buku ini, yakni mengisahkan tentang cinta suci dua tokoh yang ada di dalam buku ini. Cinta suci dua anak Adam, dua manusia, yakni antara Zainab dan Hamid, yang memendam cintanya hingga dibawa mati. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman, jangan lupa yang baru datang ke channel ini, subscribe channel ini. Tujuannya agar teman-teman bisa memperoleh informasi terbaru dari buku yang sedang direview. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.